Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya pagi ini Pendeta Hermon Sregar dalam renungan pagi. Mari kita lanjutkan pembahasan kita lagi dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini perintah-perintah yang dianjurkan kepada kita untuk segera kita lakukan dalam menata kehidupan yang lebih baik lagi di dalam Kristus. Nah, dalam arti kehidupan kita berbeda dari sebelum kita mengenal Tuhan dan sekarang kita berada dalam Tuhan. Ya, jadi makanya kalau saudara lihat, sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam bagian ini ada sejumlah perintah yang harus kita lihat. Ya, perintah yang harus segera kita taati, ya, dan yang harus kita ingat dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hidup bersama dengan Kristus tanpa kekurangan satu apapun. Ya, tanpa kekurangan satu apapun. Nah, itu sebabnya dikatakan di dalam bagian ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ini semua kalimat yang digunakan di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, coba kita lihat di dalam Alkitab bahasa aslinya ya, Roma 12 itu ya, Roma 12 ayat yang ke-12 ya, yang dicatat tadi. Nah, dikatakan dalam bagian itu ya, bersukacitalah, lalu sabarlah, lalu yang berikutnya bertekunlah. Nah, ini saudara-saudara sebenarnya kalimat utamanya, jika Bapak Ibu memperhatikan itu di dalam bagian ini ya, kalimat utamanya sebenarnya ada di dalam bagian ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat yang utama di sana. Ya, ayat yang utamanya itu kalimat utamanya sebenarnya ada di dalam pasal 12. Ya, pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu. Ya, bahkan mungkin di pasal 12 ayat 1 sampai 8 itu di sana kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya. Jadi bisa kita lihat begini. Ini adalah efek dari penyerahan tubuh. Ini adalah efek dari sikap hidup tidak sama dengan dunia. Ini adalah efek ya dari berpikir, memikirkan apa yang dipikirkan Allah buat kita. Lalu ini adalah efek dari menggunakan karunia. Jadi pada waktu kita hidup di dunia real, kita diperintahkan, kemarin kita udah melihat bagaimana kita menerapkan karakter Kristus, yaitu kasih itu. Lalu yang kedua, saudara, bukan hanya itu saja, tapi kita disuruh untuk kita rajin. Hendaklah kerajinanmu tidak kendor. Ya, tapi rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, katanya. Dan layanilah Tuhan. Lalu yang ketiga sekarang, ya, yang ketiga ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa bersuka cita, ya, bersuka cita, lalu sabar, dan yang berikutnya bertekun. Jadi ini perintah-perintah yang saling keterkaitan dari perintah utama yang dijelaskan di dalam ayat 1 sampai 8 itu. Nah, jadi perintah yang berikutnya, perintah tambahan, ya kira-kira seperti itu. Perintah tambahan yang harus segera kita lakukan adalah itu tadi. Berkaitan dengan yang pertama dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, jadi saya bisa membayangkan orang yang menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang tidak sama dengan dunia, orang yang memikirkan kehendak Allah dalam hidupnya, orang yang menggunakan karunia dalam pelayanan. Ciri yang keluar dari hidupnya adalah yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Memang benar, tidak ada jaminan bagi kita orang yang percaya untuk hidup enak di dalam dunia ini. Jadi jaminannya adalah apa? Jaminannya adalah salib. Pikul salib, pikul kuk. Pikul salib berarti kita menderita bersama dengan Kristus. Pikul kuk berarti kita menahan semua hawa nafsu kita. Dalam arti kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus supaya kita bisa selaras di dalam jalan-jalannya. Nah, makanya
diperlukan di sana yang dikatakan bersabarlah dalam pengharapan. Jadi memang kita sulit di dalam dunia ini, tapi kita diminta untuk bersukacita, bersukacita dalam pengharapan. Dalam arti salib dan kuk itu haruslah kita lalui di dalam apa? Di dalam sukacita. Nah, ini saudara, ya jadi kita harus melewatinya di dalam sukacita. Karena dikatakan bersukacita di sini bukan bersukacita sekali-kali, tapi teruslah bersukacita. Jangan pernah berhenti bersukacita. Jadi semakin ada salib, semakin ada kuk, semakin kita bersukacita. Karena garansi yang berikutnya dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Ya, jadi salib dan kuk itu membuat kita ada dalam kesesakan. Sekalipun kuk itu dikatakan membuat hidup kita menjadi lega. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Ya, sekalipun seperti itu saudara, sekarang hidup kita kan sudah tidak bebas. Kita kan sekarang sudah tidak hidup sembarangan. Kita kan sudah hidup tidak suka-suka. Kita kan hidup tidak sama seperti dunia ini lagi. Jadi mau nggak mau saudara, kita harus sabar. Banyak kesesakan di sana. Orang akan mengolok-olok kita. Orang akan mengatakan kepada kita, kasihan deh lu. Ya, jadi orang Kristen hidupnya nggak bebas. Jadi orang Kristen nggak bisa menikmati dunia ini. Jadi orang Kristen nggak bisa hidup suka-suka. Banyak perkataan-perkataan itu yang seperti itu akan muncul. Tapi dikatakan dalam bagian ini, sabarlah dalam kesesakan. Dan solusi dari bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan itu. Ini yang dikatakan, teruslah bertekun dalam doa. Ya, teruslah bertekun dalam doa. Dan inilah pengharapan kita. Jadi orang yang punya pengharapan pasti bersukacita. Orang yang ada dalam kesesakan pasti dia bersabar mengingat hari kedatangan Tuhan itu. Dan semua kekuatannya diserahkan di dalam doa kepada Tuhan. Makanya dikatakan bertekunlah di dalam doa. Nah, semua kalimat utamanya meskipun itu kalimat tambahan saudara, ya atau kata kerja tambahan atau kata kerja penjelasan lagi dari kalimat utamanya, semuanya menekankan kepada kita bahwa yang namanya bersukacita, yang namanya sabar, yang namanya bertekun, itu adalah sesuatu yang diperintahkan kepada kita untuk dikerjakan terus-menerus. Berarti bertekun dalam doa itu tidak hanya sekedar bertekun pada waktu kita dalam kesesakan. Tapi bertekun dalam doa itu adalah sesuatu yang terus-menerus. Bahkan doa itu bisa kita katakan adalah bagian dari hidup kita. Adalah bagian dari segala pembicaraan kita dengan Tuhan. Curhat kita kepada Tuhan, bicara kita kepada Tuhan pada waktu kita menyerahkan pergumulan demi pergumulan itu. Makanya bertekun dalam doa. Yang namanya bertekun itu saudara artinya adalah larutlah di dalam doa itu. Masuklah dalam doa itu. Atau berdoa itu menjadi bagian dari hidup yang tak terpisahkan dari hidup. Jadi kalau dia bernapas, maka tarikan napas itu adalah doanya kepada Tuhan. Jadi bertekunlah, apalagi kalau dikatakan bertekunlah dalam doa. Ini sesuatu yang penting bagi kita orang percaya. Jadi jangan lewatkan hari-harimu tanpa berdoa. Jadi bertekunlah dalam doa. Bagaimana sikapnya, bagaimana posisinya, bagaimana caranya, silakan. Saudara atur sendiri dengan Tuhan, bagaimana nyamannya saudara berdoa dengan Tuhan. Ada orang yang bercakap-cakap terus dengan Tuhan, ada orang yang suka bicara dengan Tuhan, ada orang yang menggunakan hatinya yang begitu connect dengan Tuhan, ada orang yang suka berlutut, ada orang yang suka berbaring, atau bagaimanapun caranya saudara, yang penting Anda dan saya adalah orang-orang yang bertekun dalam doa. Jadi tugas kita, perintah Tuhan tambah lagi buat kita. Hari ini kita diminta bersukacita dalam pengharapan, lalu yang berikutnya sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Mari kita lakukan dalam hidup kita supaya hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Dan biarlah hari-hari kami lalui di dalam sukacita, kesabaran, dan ketekunan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh hidup lebih baik lagi dari hari ini. Dan berkati hari-hari kami di depan. Waktu-waktu kami di depan ini. Biarlah semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan pagi. Jumpa lagi esok. Saya undur dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.